Satu lagi yang sulit diterima oleh seseorang adalah penilaian orang lain atau sesamanya. Sehingga seringkali karena tidak dapat menerima dirinya dinilai, maka dia menjadi takut untuk dinilai. Dan karena takut dinilai oleh orang lain, akhirnya dia menjadi canggung atau sulit untuk membawa diri di hadapan orang lain. Atau bisa jadi malah jadi berpura-pura atau menampilkan sisi dusta atau tipuan di hadapan orang lain yang sebenarnya adalah kebohongan. Tampil seolah citranya begitu baik dipandang orang lain, tetapi sebenarnya itu bukan natur dirinya. Itu adalah sesuatu kepura-puraan. Semua karena efek dari takut dinilai. Padahal dalam hidup bersosial tidak bisa tidak memang akhirnya kita menilai dan dinilai. Dan saat menilai dan dinilai, maka seringkali terjadi konflik. Baik dari yang menilai maupun yang dinilai, baik di dalam diri maupun konflik eksternal di luar dirinya. Namun satu hal yang pasti sebagai orang percaya, jangan takut dinilai. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 1 Korintus pasal 2 ayat 14-16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dalam hidup pelayanannya, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga menegaskan bahwa yang namanya dinilai dan menilai itu sering terjadi di dalam hidup bersama antar manusia. Dan juga di dalam jemaat seringkali saling menilai ini yang bisa menjadi benih-benih atau potensi konflik yang menyebabkan justru hubungan menjadi tidak langgeng, tidak tulus, tidak murni karena berpura-pura untuk dinilai baik, padahal sesungguhnya tidak baik. Dan di sini Paulus justru melihat dari satu perspektif mengenai manusia duniawi dan manusia rohani. Manusia duniawi adalah manusia yang mengikuti keinginan dagingnya, sedangkan manusia rohani adalah manusia yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, yang berarti mengikuti tuntutan dan tuntunan tangan Allah. Dan kalau seseorang hidupnya seturut tuntunan dan tuntutan Roh Allah atau tuntutan dan tuntunan Tuhan, maka seharusnya dia tidak perlu takut untuk dinilai. Makanya dikatakan, manusia rohani menilai segala sesuatu tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Atau kalau mau memakai bahasa yang lebih mudah dimengerti adalah, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu atau dia mampu menilai segala sesuatu walaupun dalam keterbatasan, tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain atau tidak berhak untuk dinilai oleh orang lain dengan ukuran rohani. Ini maksud dari ayat tadi. Yang sesungguhnya ayat ini ingin mengatakan bahwa biarlah kita hidup bukan dari penilaian manusia, tapi hiduplah dari penilaian Tuhan, karena dialah yang paling tahu segala sesuatu. Dialah yang pikirannya tidak terbatas, makanya dikatakan siapa yang tahu pikiran Tuhan, sehingga kita dapat menasihati dia. Kita tidak dapat memahami. Yang paling tahu kita sedalam-dalamnya, sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya adalah hanya Tuhan Sang Pencipta kita. Dan karena itu tugas kita sebenarnya bukan untuk menilai, juga jangan takut dinilai, tetapi hiduplah seturut tuntutan dan tuntunan tangan Tuhan. Karena bila kita hidup seturut tuntutan Tuhan dan tuntunan Dia yang Maha Tahu dan paling tahu kebenaran segala sesuatu, termasuk kebenaran diri kita sendiri dan diri kita masing-masing, jangan takut dinilai. Manusia hanya bisa menilai sesamanya secara terbatas. Hanya lahiriah yang dapat ditangkap oleh panca indera mereka, yang didengar, yang dilihat, yang dikecap, yang dirasakan. Tetapi manusia tidak dapat memahami batiniah sesamanya. Itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan saja. Karenanya lebih baik kita memberi diri dinilai oleh Tuhan.
Jangan takut dinilai manusia. Dan kalaupun sampai ada penilaian dari sesama kita, terimalah itu sebagai penilaian dari sesama kita yang bukan penilaian Tuhan. Karena itu juga ketika orang lain menilai kita, biarkanlah dia menilai sesukanya, semaunya. Tetapi jangan disimpan di hati, karena penilaian orang pasti terbatas. Yang tahu benar-benar diri kita hanyalah Tuhan. Dan yang kita tahu sesungguhnya siapa kita yang sebenarnya tanpa dusta adalah kita sendiri. Karena itu, ayo belajar menerima penilaian. Ayo belajar untuk tidak takut dinilai. Dan biarlah diri kita seutamanya dinilai oleh Tuhan saja. Selamat berjuang, selamat minta hikmat Tuhan untuk hidup menurut tuntunan dan tuntutannya, supaya kita bisa bijak di dalam menilai dan dinilai. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.